Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani, NPM 1951040070. Saya anggota perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah Analisis Lembaga Keuangan. Baiklah, di sini saya adalah pemateri pertama yang dimana saya akan menyampaikan 3 poin materi, yaitu mengenai laba. Yang pertama itu materi pertama, pengertian laba. Laba merupakan suatu pos dasar yang penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar pada suatu perpajakan determinan pada kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi. Nah, secara umum, pengertian laba secara konvensional itu merupakan nilai maksimum yang dapat dibagi atau dapat dikonsumsi selama satu periode akuntansi, di mana keadaan pada akhir periode itu hampir sama pada periode awalnya. Kemudian materi yang kedua itu mengenai tujuan pelaporan laba. Salah satu tujuan pelaporan laba yaitu memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba. Dengan konsep yang selama ini digunakan, itu diharapkan para pemakai pelaporan itu dapat mengambil keputusan ekonomi yang tepat sesuai dengan kepentingannya. Ada delapan mengenai tujuan pelaporan laba. Yang pertama itu adanya sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam di dalam suatu perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian. Yang kedua itu sebagai pengukur prestasi manajemen. Yang ketiga sebagai dasar penentuan misalnya pengenaan pajak. Yang keempat itu adanya sebagai alat pengendalian pengalokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Yang kelima itu sebagai kompensasi atau pembagian bonus. Yang keenam sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian manajemen pada perusahaan. Yang ketujuh sebagai dasar kemakmuran, dan yang terakhir sebagai dasar pembagian dividen. Kemudian materi yang ketiga itu tentang kualitas laba. Menurut Muhammad Yusuf tahun 2000 menyebutkan bahwa informasi laba itu harus dilihat dalam kaitannya dengan persepsi pengambilan keputusan, karena kualitas informasi laba itu dapat ditentukan dari individu dan mengambil keputusan secara efektif. Menurut Hendriksen dalam bukunya Accounting itu dia menetapkan bahwasannya ada 3 konsep dalam mendefinisikan dalam mengukur laba menuju tingkatnya. Ada 3 konsep-konsepnya. Yang pertama itu konsep laba pada tingkat sintaksis, yang dimana itu dihubungkan dengan 2 konsepsi atau kebiasaan dan aturan secara logis, secara konsisten dengan mendasarkan dan konsepnya. Nah, pendekatan ini menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan dasar transaksi dan pendekatan aktiva. Yang kedua itu konsep laba pada tingkat sematik. Konsep ini telah dihubungkan dengan realita ekonomi dalam usahanya yang memberikan interpretatif dari konsep laba akuntansi atau accounting income. Para akuntan itu seringkali merujuk pada 2 konsep ekonomi, yang dimana kedua konsep ekonomi tersebut itu konsep pemeliharaan modal dan konsep pemeliharaan efisien. Nah, yang ketiga itu yang terakhir konsep laba pada tingkat pragmatis atau perilaku. Konsep ini itu dikaitkan dengan laporan keuangan terhadap informasi yang bersifat dalam suatu perusahaan. Beberapa reaksi usaha-usaha besar itu dapat ditunjukkan dalam pengambilan keputusan dari investor ataupun kreditor. Nah, di dalam konsep ini itu mereka menggunakan manajemen dan akuntan terhadap income yang dilaporkannya.
Baiklah, itu saja dapat saya sampaikan. Apabila ada salah atau salah ucap, saya mohon maaf. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Nama saya Ida Faulina, NPM 1951040079. Materi selanjutnya adalah pengukuran dan pengakuan laba. Pengukuran terhadap laba merupakan penentuan jumlah rupiah laba yang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Pengukuran besarnya laba sangat tergantung pada besarnya pendapatan dan biaya. Karena laba adalah bagian dari pendapatan, maka konsep penghimpunan realisasi pendapatan juga berlaku untuk laba. Dengan demikian, perlakuan akuntansi terhadap laba tidak akan menyimpang dari perlakuan akuntansi terhadap pendapatan. Oleh karena laba merupakan selisih antara pendapatan dan biaya. Secara umum, laba diakui sejalan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. Ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur laba, yaitu pendekatan yang pertama adalah pendekatan transaksi. Pendekatan transaksi adalah menganggap bahwa perubahan aktiva atau hutang terjadi hanya karena transaksi baik internal maupun eksternal. Transaksi eksternal timbul karena adanya transaksi yang melibatkan perubahan aktiva ataupun hutang dengan pihak luar perusahaan. Transaksi internal timbul dari pemakaian atau konversi aktiva dalam perusahaan. Pada saat transaksi eksternal terjadi, nilai pasar dapat dijadikan dasar untuk mengakui pendapatan. Yang kedua yaitu pendekatan kegiatan laba. Dianggap timbul bila kegiatan tertentu telah dilaksanakan. Jadi laba bisa timbul pada tahap perencanaan, pembelian, produksi, penjualan, dan juga pengumpulan kas. Dalam penerapannya, pendekatan ini merupakan perluasan dari pendekatan transaksi. Hal ini disebabkan pendekatan kegiatan dimulai dengan transaksi sebagai dasar pengukuran. Perbedaannya adalah bahwa pendekatan transaksi didasarkan pada proses pelaporan yang mengukur transaksi dengan pihak luar. Yang ketiga itu dalam konsep mempertahankan kemakmuran kapital. Artian luas dalam berbagai bentuknya. Jadi kapital diartikan sebagai sekelompok kekayaan tanpa memperhatikan siapa yang memiliki kekayaan tersebut. Atas dasar konsep kapital sebagai tingkat kemakmuran, maka laba merupakan aliran kemakmuran yang dapat dikonsumsikan atau dinikmati selama satu periode tanpa mengurangi tingkat kemakmuran sebelumnya. Dengan demikian, laba dapat diukur dari selisih antara tingkat kemakmuran pada akhir periode dengan tingkat kemakmuran pada awal periode. Yang E, laba ekonomi. Laba ekonomi adalah jumlah maksimum yang dapat dikonsumsi selama 1 minggu tanpa harus mengurangi jumlah kemakmuran pada awal periodik. Laba ekonomi diperoleh melalui penerimaan dikurangkan dengan biaya eksplisit maupun biaya implisit. Dalam laba ekonomi dikenal beberapa teori, yaitu yang pertama adalah teori friksi laba ekonomi. Teori ini menjelaskan mengenai laba rugi ekonomi. Teori ini menjelaskan bahwa pasar sering tidak berada dalam equilibrium karena perubahan yang tidak diantisipasi dalam permintaan produk ataupun kondisi biaya. Hasilnya adalah laba ekonomi yang positif ataupun negatif bagi beberapa perusahaan. Yang kedua itu teori monopoli dari laba ekonomi. Teori ini menjelaskan bahwa laba ekonomi bisa tercipta bila terdapat posisi monopoli dalam bisnis beberapa perusahaan karena skala ekonomi, persyaratan modal tinggi, paten ataupun perlindungan impor dalam mengembangkan posisi monopoli yang memungkinkan mempertahankan laba di atas normal untuk periode waktu yang lebih panjang. Teori kompensasi dari laba ekonomi. Teori ini menjelaskan bahwa laba merupakan imbalan atas keberhasilan perusahaan. Tingkat pengembalian di atas normal adalah imbalan atau kompensasi bagi perusahaan yang sangat berhasil dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, mempertahankan operasi yang efisien, dan juga sebagainya. Teori inovasi dari laba ekonomi. Teori ini menjelaskan bahwa laba di atas normal dapat timbul sebagai akibat inovasi yang berhasil. Meski demikian, perusahaan yang telah berhasil dalam inovasi tidaklah kebal dari serangan persaingan dari perusahaan-perusahaan imitator. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan inovasi yang secara terus-menerus. Laba akuntansi. Menurut Belkau 1999, laba akuntansi proporsional didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan yang timbul dari transaksi periode tersebut dan biaya historis yang sepadan dengannya. Di dalam laba akuntansi terdapat berbagai komponen, yaitu kombinasi beberapa komponen pokok seperti laba kotor,
laba usaha, laba sebelum pajak, dan juga laba sesudah pajak. Sehingga dalam menentukan besarnya laba akuntansi, investor dapat melihat dari perhitungan laba setelah pajak. Nilai wajar. A. Pengertian nilai wajar. Nilai wajar ialah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di pasar, utama pada tanggal pengukuran kondisi pasar saat ini. Nilai wajar dinilai sebagai konsep yang paling sesuai dan relevan untuk penyusunan laporan keuangan sebuah perusahaan atau entitas bisnis, sebab bisa menggambarkan nilai pasar yang sebenarnya terjadi. Nilai wajar ini digunakan untuk mengukur suatu aset, sekelompok aset, satu liabilitas, sekelompok liabilitas, konsiderasi bersih dari satu atau lebih aset dikurangi satu atau lebih liabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bastan Palevi, NPM 1951040028, Prodi MBS. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu pertimbangan dalam mengukur nilai wajar. Mendefinisikan nilai wajar, terminologi nilai wajar dipakai apabila pasar satu set dan kewajiban yang bersangkutan tidak menemukan harga pasarnya. Kita dapat mengestimasi nilai wajarnya dengan mengambil rujukan pasar turunan atau yang biasa disebut dengan pasar sekunder, atau menggunakan teknik nilai. Terdapat 5 aspek. Yang pertama yaitu tanggal pengukuran, dan yang kedua transaksi hipotesis, dan yang ketiga transaksi secara berurutan. Yang keempat yaitu pengukuran dengan pasar, dan yang kelima harga keluaran. Materi yang selanjutnya yaitu implikasi analisis. Terdapat beberapa masalah penting yang perlu kita pertimbangkan dalam menganalisis laporan keuangan yang disiapkan dengan model penilaian wajar. Yang pertama yaitu fokus pada neraca. Neraca tidak terlalu informatif karena menggunakan model nilai historis. Namun dengan akuntansi penilaian wajar, neraca akan menjadi laporan yang penting jika tidak dikatakan yang paling penting dalam analisis. Dan yang kedua, menyatakan kembali laba. Menganalisis dan menyatakan kembali laba akan menjadi tugas yang krusial bagi analisis. Seorang analisis harus menganalisis laba secara hati-hati untuk memisahkan akibat operasi sekarang dari keuntungan yang belum diakui, dari kerugian akibat perubahan nilai wajar aset dan kewajiban. Dan yang ketiga yaitu menganalisis kegunaan input. Ketika menggunakan analisis laporan keuangan nilai wajar, analisis harus menganalisis tingkat input yang telah digunakan dalam menentukan nilai aset dan kewajiban. Dan yang keempat yaitu menganalisis kewajiban finansial. Nilai wajar surat utang menurun dengan menurunnya kelayakan kredit dari peminjam. Hal ini merupakan hal yang tidak masuk akal sehubungan dengan penilaian kewajiban keuangan perusahaan, yang dimana kewajiban melunasi hutang. Dan yang selanjutnya materinya yaitu manajemen laba. Dalam pengertian manajemen laba, secara umum manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau memengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholdernya yang ingin mengetahui seluk-beluk atau kinerja dan kondisi dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, nama saya M. Febriansa, NPM 19510404101, yaitu mekanisme manajemen laba. Pertama adalah pemindahan laba. Pemindahan laba adalah manajemen laba dengan cara memindahkan laba dari satu periode ke periode lainnya. Metode pemindahan laba ini dilakukan dengan cara mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan atau beban. Bentuk manajemen laba ini dapat menyebabkan dampak pembalik pada satu atau beberapa periode di masa mendatang. Untuk alasan inilah pemindahan laba ini dapat dimanfaatkan untuk perataan laba. Yang kedua itu mempercepat pengakuan pendapat. Penghasilan atau pendapat hanyalah kata lain dari untung, dan laba hanyalah pendapatan dikurangi pengeluaran. Jadi cara paling sederhana bagi perusahaan untuk mengelola pendapatan adalah dengan mengubah tanggal saat perusahaan memasukkan pendapatan dan pengeluaran tertentu dalam pembukuannya. Untuk meningkatkan pendapatan pada periode saat ini, perusahaan dapat mengenali pendapatan masa depan
sebelum waktunya, sebelum pendapatan itu sepenuhnya diterima atau menunda biaya pengakuan. Jika ingin mengalihkan pendapatan ekstra dari periode saat ini ke periode berikutnya, itu dapat menunda pengakuan pendapatan yang telah diperoleh dan atau mengakui pengeluaran sebelum waktunya, sebelum benar-benar dikeluarkannya itu. Yang selanjutnya adalah menunda pengakuan beban. Menunda pengakuan beban seperti halnya mempercepat. Hanya dia mempercepat, ini menunda. Terus memindahkan, sama halnya dengan memindahkan pendapatan, tapi ini memindahkan beban. Dan selanjutnya membebankan biaya. Terus manajemen laba melalui klasifikasi. C. Implikasi manajemen laba. Implikasi manajemen laba terhadap analisis laporan keuangan karena manajemen laba mendistorsi laporan keuangan. Identifikasi dan membuat penyesuaian manajemen laba menjadi tugas penting dalam analisis laporan keuangan. Sebelum menentukan apakah sebuah perusahaan melakukan manajemen laba, harus memeriksa hal berikut: reputasi dan masa lalu manajemen. Jadi, kesimpulan dalam judul kita ini adalah laporan keuangan merupakan produk lingkungan pelaporan keuangan yang paling penting. Laporan keuangan harus bersifat relevan dan andal. Laba merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Accounting standar sebagai dasar untuk mengukur aset dan liabilitas. Sedangkan manajemen laba ialah campur tangan dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan. Terima kasih, sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.